Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernando Tausani, NIM 1903005 dari Prodi D3 Teknik Pengolahan Migas. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Pada praktikum kali ini saya akan membuat video mengenai membalut patah tulang, menangani orang pingsan dan juga menangani tentang pendarahan. Untuk itu, saksikan terus dari video. Saksikan terus dari video ini. Number 1. Pada praktikum yang pertama kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pemasangan spalt atau penyangga bagi yang mengalami patah tulang. Tujuan dari spalt yang pertama yaitu imobilisasi, yang kedua mengurangi nyeri, yang ketiga adalah mencegah terjadinya kerusakan jaringan lebih lanjut, dan yang keempat yaitu menggunakan transportasi, yaitu pemindahan pasien baik untuk ronsen maupun yang lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu prinsip pemasangan spalt. Yang pertama yaitu melewati dua sendi, yang kedua dikembalikan pada posisi anatomis, yang ketiga benjolan yang terjadi pada titik patah tulang harus diberi bantalan, yang keempat jangan terlalu erat, yang kelima dan juga jangan terlalu longgar dalam mengikat. Setelah mengetahui prinsip dan tujuan dari pemasangan spalt, kali ini kita akan mencoba mempraktekannya. Yang perlu disiapkan yang pertama yaitu spalt sendiri. Spalt sendiri dapat menggunakan kayu, dahan pohon ataupun kerdus seperti yang saya gunakan kali ini. Dan untuk magnetnya itu menggunakan kasa elastis seperti ini. Nah, untuk pemasangan spalt sendiri namanya tuh ada 3 spalt, yaitu yang pertama dipasang pada posisi posterior, yang kedua yaitu pada medial, dan yang ketiga yaitu pada posisi lateral. Jika terkendala hanya memiliki 2 spalt, yaitu yang perlu dipasang pada posisi posterior bagian bawah ini dan juga pada lateral. Dan jika hanya memiliki 1 spalt, yaitu dipasang pada posisi posterior atau bagian bawah, karena bagian bawah ini sering mengalami yang namanya rotasi. Kita akan melakukan percobaan pemasangan spalt menggunakan 3 buah spalt seperti yang disediakan normal. Nah, setelah selesai melakukan pemasangan spalt, selanjutnya itu dilakukan dengan pemeriksaan VD sebelum dan sesudah pemasangan spalt. Jika ada kesalahan, maka spalt harus dibongkar dan harus diangkat setinggi 30 derajat untuk elevasi. Nah, untuk spalt sendiri memiliki 3 ukuran, yaitu 40 cm untuk pergelangan tangan, 60 cm yaitu dari lutut menuju ke tumit kaki, dan yang paling panjang yaitu 80 cm dari pinggul sampai ke tumit kaki. Number 2. Pada praktikum yang kedua kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menangani orang yang pingsan. Hal pertama yang dapat dilakukan dalam menangani orang pingsan yaitu dengan menegakkan leher. Tujuannya agar peredaran darah lebih lancar. Langkah kedua yang dapat dilakukan adalah dengan memiringkan leher ke kiri atau ke kanan yang bertujuan untuk menghilangkan cairan yang ada di tenggorokan ataupun yang masih tersangkut supaya tidak menghambat pernapasan. Yang ketiga yaitu dengan melonggarkan pakaian pada bagian dada ataupun perut. Nah, untuk langkah keempat dapat dilakukan dengan mengangkat kaki lebih tinggi daripada jantung.
yang bertujuan agar darah yang kembali ke jantung dapat lebih mudah dan juga lebih lancar. Langkah kelima dapat dilakukan dengan cara memberi rangsangan, baik rangsangan bunyi maupun juga rangsangan dengan bau-bauan. Rangsangan bunyi seperti memanggil nama korban dan juga dapat diberi bau-bauan seperti minyak kayu putih ataupun minyak-minyak yang lainnya. Yang keenam yaitu apabila korban sudah siuman, dapat diubah dari posisi tidur menuju ke posisi duduk. Jangan langsung diberdirikan. Kenapa? Karena hal tersebut dapat menyebabkan hipotensi ortostatik, yaitu tekanan darah yang turun tiba-tiba apabila terjadi pergerakan dari baring dan langsung berdiri. Itu tadi beberapa tips untuk menangani korban yang mengalami pingsan. Number 3. Nah, untuk praktikum yang terakhir atau yang ketiga kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menangani pendarahan. Langkah pertama untuk menangani pendarahan yaitu dengan meminimalisir infeksi, yaitu dengan membersihkan atau mencuci luka menggunakan air. Yang kedua, kita dapat memberikan cairan antiseptik. Cairan antiseptik di sini juga berfungsi untuk meminimalisir terjadinya infeksi. Yang ketiga, yaitu kita harus menghentikan pendarahan secepat atau sesegera mungkin. Sebelum itu, kita juga harus mengenal pendarahan luar, yaitu pendarahan pada kapiler, pendarahan pada vena, maupun pendarahan pada arteri. Nah, untuk pendarahan pada kapiler sendiri, cenderung mengeluarkan darah yang sangat sedikit. Contohnya seperti pada kita tersayat pisau pada saat mengupas bawang ataupun mengupas buah-buahan yang terkena pada ujung kuku ataupun ujung jari kaki. Biasanya pendarahan kapiler ini jika didiamkan akan cepat berhenti karena terjadi pembekuan darah. Nah, hal yang selanjutnya dilakukan adalah dengan membalut luka tersebut setelah luka itu dibersihkan. Nah, selanjutnya yaitu pendarahan luar pada bagian vena. Pendarahan luar bagian vena ini biasanya terjadi di bagian pergelangan tangan. Hal yang harus dilakukan untuk menghentikan pendarahan ini yaitu dengan balut tekan, bisa dengan menggunakan kasa steril, bisa juga menggunakan handuk ataupun kain yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu pendarahan pada arteri. Pendarahan pada arteri ini memiliki tekanan sehingga cenderung memiliki darah yang lebih banyak daripada pendarahan pada kapiler maupun pendarahan pada vena. Pendarahan pada arteri ini harus sesegera dan secepat mungkin dihentikan. Bagaimana cara penghentiannya? Berikut adalah cara penghentian pendarahan pada arteri. Hal yang pertama dapat dilakukan dalam penghentian pendarahan pada arteri yaitu dengan melakukan balut tekan. Apabila darah tetap deras keluar dan tidak terjadi perubahan, maka dapat dilakukan peninggian organ gerak yang terkena luka. Apabila juga tidak terjadi perubahan, maka kita dapat melakukan tindakan tourniquet atau pengikatan 3 jari di atas luka dengan sedikit kencang. Nah, tindakan tourniquet ini harus dilakukan dengan hati-hati karena apabila ada kesalahan dapat merusak jaringan lebih lanjut. Hal yang harus diperhatikan selanjutnya yaitu apabila kita telah selesai menolong korban yang mengalami pendarahan, kita juga harus membersihkan tangan seperti dengan mencuci tangan dan juga menggunakan hand septic seperti hand sanitizer. Nah, jadi itu tadi tips-tips untuk menghentikan pendarahan bagi orang yang mengalami pendarahan. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengolahan.